Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dengan tema Membangun bisnis dengan nilai-nilai syariah. Adapun materi ini nanti terdiri dari beberapa subtema, yaitu 1. Sifat jujur merupakan sifat para nabi. 2. Membangun nilai-nilai kejujuran dalam bisnis. 3. Keadilan versus keserakahan. 4. 4 sifat nabi dalam mengelola bisnis. Dan yang kelima, yaitu cara memulai usaha yang baik menurut ajaran agama Islam. Baik, dari yang pertama yaitu sifat jujur merupakan sifat para nabi. Sidik, jujur dan benar merupakan suatu bentuk kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lawan dari sidik adalah kizib atau bohong. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Dalam syariat, manusia selalu senantiasa diajak untuk jujur dalam melakukan segala sesuatu seperti yang selalu dicontohkan Nabi Muhammad kepada kita. Nabi dan para rasul merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai sifat jujur disertai metode syariahnya yang beragam tetapi tetap saling menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Bukti bahwa syidik merupakan sifat bagi Nabi sudah termaktub dalam surat Maryam ayat 50 yang artinya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik atau sidik dan mulia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya Wafifah. Yang selanjutnya adalah membangun nilai-nilai kejujuran di dalam bisnis. Dari ulama Syekh Al-Qadrawi berpendapat bahwasannya di antara nilai transaksi yang terpenting dalam suatu bisnis adalah al-amanah atau kejujuran, karena merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang yang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan salah satu sifat dari para nabi. Tanpa adanya kejujuran, dunia akan dipenuhi dengan kebohongan, sehingga kehidupan di dunia tidak akan berjalan dengan baik. Berbagai kasus dalam perdagangan di dunia banyak didominasi oleh kebohongan yang memperburuk citra dari perdagangan. Kebohongan yang terjadi itu berupa manipulasi dan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, baik di dalam merangkai spesifikasi barang dagang, memberitahukan harga beli ataupun harga jual, banyaknya pemesanan, dan lain sebagainya. Kebohongan tentunya bukan merupakan sifat yang diharapkan saat melakukan transaksi. Oleh karena itu, kejujuran sendiri merupakan sifat terpenting dari pembisnis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya di dalam hadis yang berbunyi, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya atau penuh amanah adalah bersama para nabi, orang yang membenarkan risalah nabi, dan para syuhada yang orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tirmizi. Kejujuran ini merupakan salah satu faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli itu sendiri, sebagaimana tersebutkan pula dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi, penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menentukan pilihan selama belum masih berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan yang sebenarnya, diberkatilah transaksi mereka. Namun, jika keduanya saling menyembunyikan kebenaran dan berdusta, keduanya bisa saja mendapatkan keuntungan, akan tetapi melenyapkan keberkahan dari transaksinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muttafaq alaih dan Hakim Ibnu Hisham. Yang terakhir, syariat sendiri senantiasa memerintahkan manusia untuk berlaku jujur, tulus, ikhlas, dan benar dalam setiap tindakan yang dilakukan. Begitu juga di dalam bidang bisnis syariah. Jika penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan, akan tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak. C. Keadilan versus keserakahan. Sikap adil merupakan salah satu prinsip sekaligus akhlak yang harus tertanam dalam diri pemasar saat bermuamalah. Allah mencintai orang-orang yang adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka. Firman-Nya, ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Keserakahan dalam mengumpulkan harta merupakan bagian dari bentuk kezaliman. Syekh Al-Qurrawis mengatakan, sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu keadilan.
Keadilan dalam Islam merupakan prinsip yang primer. Ia adalah dasar dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak. Sikap adil misalnya dibutuhkan ketika seseorang praktisi perbankan menentukan nisbah mudharabah, musyarakah, wakalah, wadiah, dan sebagainya. Sikap adil juga diperlukan ketika asuransi syariah menentukan bagi hasil dalam surplus underwriting, penentuan bunga teknik atau bunga teknik tidak ada dalam asuransi syariah, dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta. Begitu juga ketika para pemasar melakukan penjualan produk-produk konsumsi. Haruslah mereka selalu menjaga nilai-nilai keadilan. Karena itu transparansi dalam bisnis perbankan, asuransi, leasing, obligasi, pasar modal, dan para pedagang menjadi sangat penting. Islam secara jelas menganjurkan ketulusan dan transparansi dalam bermuamalah atau berbisnis. Al-Quran dengan tegas menekankan perlunya hal ini dalam nilai semua ukuran. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, "Dan berikanlah ukuran yang penuh dengan timbangan dengan adil." Al-Quran juga memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain, sebagaimana Islam juga memperingatkan sesuatu yang akan menimbulkan kerugian pada orang lain, dan bahwa itu bukan hanya tidak disetujui tetapi lebih dari itu. Perilaku demikian sangatlah dikutuk, menghalalkan segala cara dalam rangka untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun mengorbankan hak-hak orang lain adalah manifestasi sifat keserakahan yang muncul karena banyak mengikuti nafsu setan. Singkatnya, seorang pelaku bisnis hendaknya menghindari dan menahan diri dari bisnis yang tidak menguntungkan, dan jangan sampai melakukan sebuah bentuk kezaliman atau perampasan hak orang lain, sebab tindakan ini hanya akan menimbulkan kerugian yang pasti. Al-Quran juga tidak mengizinkan semua bentuk perilaku yang akan menimbulkan kerusakan, keserakahan, kezaliman. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penuhi dengan saksi saling menyulitkan. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang berikutnya yaitu 4 sifat Nabi dalam mengelola bisnis. Yang pertama, sidik, berarti benar dan jujur. Jika ia seorang pemimpin, ia senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam sepanjang kepemimpinannya. Dan jika ia seorang pemasar, maka sifat sidik haruslah menjiwai seluruh perilakunya dalam melakukan pemasaran, dalam berhubungan dengan pelanggan, dalam bertransaksi dengan nasabah, dan dalam membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya. Ia senantiasa mengedepankan kebenaran informasi yang diberikan, juga jujur dalam menjelaskan keunggulan produk yang dimilikinya. Sekiranya dalam produk yang dipasarkan terdapat kelemahan atau kecacatan, maka ia menyampaikan secara jujur kelemahan atau kecacatan dalam produknya kepada calon pembeli. Yang kedua yaitu amanah, yang berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Dengan melakukan sikap amanah, maka ia akan mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih daripada yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, fee, jasa, dan upah buruh. Amanah juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Amanah dapat ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada nasabah. Yang ketiga yaitu tablik, berarti komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat tablik akan menyampaikannya dengan benar, berbobot, dan dengan tutur kata yang tepat. Yang keempat yaitu fatonah, yang berarti
berintelektual atau cerdas dan bijaksana. Pemimpin perusahaan yang fatonah, ia seorang pemimpin yang memahami, mengerti dan menghayati secara dalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Berikut adalah beberapa cara memulai usaha yang baik menurut ajaran agama Islam. 1. Meluruskan niat yang baik. Perlu diingat bahwa segala aktivitas yang kita lakukan tujuannya untuk ibadah dan mencapai keridhaan Allah. Begitupun dalam berwirausaha, harus meluruskan niat yang baik agar hasilnya baik pula. 2. Membulatkan tekad yang kuat. Tekad yang kuat merupakan salah satu sifat yang paling penting untuk meraih kesuksesan dalam hidup. 3. Dalam bidang yang halal, perlu mengetahui terlebih dahulu tentang halal haramnya suatu produk atau jasa yang akan dijual. Pastikan bidang memenuhi syarat Islam. 4. Mengajak atau mencari partner usaha dengan visi yang sama. Dalam berwirausaha perlu mengajak atau mencari partner usaha dengan visi yang sama untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. 5. Menentukan strategi yang tepat dan halal. Mendapatkan keuntungan merupakan buah hasil dari berwirausaha, tapi strategi usaha sudah tepat dan halal belum. Lakukan strategi usaha yang halal sesuai dengan syarat Islam. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.